nine, eight, seven. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tercinta Ari Teacher Bahasa. Channel ini membahas tentang materi-materi pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Oke, untuk tayangan kali ini saya akan membahas tentang teks prosedur. Ini untuk kelas 11 semester 1. Oke, kita langsung saja membahas materi ini. Oke, sebelum membahas materi ini, jangan lupa kalian nanti di subscribe channel ini, kemudian di like, di komen, dan di share. Oke, kita langsung ke bab pertama, teks prosedur. Nah, di sini saya akan membahas 4 materi, 4 subjudul. Kemudian yang pertama tentang instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua tentang rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian selanjutnya tentang struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur, dan yang terakhir tentang penyusunan teks prosedur. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Nah, di sini ada definisi, ciri-ciri teks prosedur. Oke, kita langsung saja. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Nah, pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses pengoperasian yang dikerjakan melalui sebuah langkah-langkah yang sistematis. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Oke, yang pertama berisikan tentang langkah-langkah. Kemudian yang kedua disusun secara informatif, dan yang ketiga dijelaskan secara terperinci, dan yang keempat bersifat objektif, dan yang kelima menggunakan syarat dan atau pilihan. Yang terakhir kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Nah, itu merupakan ciri dan pengertian teks prosedur. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis teks prosedur. Oke. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Kemudian jenis yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, kalau yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan tentang proses atau sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalnya kalian punya handphone, nah di sana ada buku petunjuknya. Nah, itu merupakan teks prosedur sesuatu bekerja. Kemudian yang keduanya, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif. Jadi karena mengandung banyak perintah di sini, jadi bentuknya kalimat perintah. Nah, teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini berisi pernyataan. Nah, kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi sekaligus perintah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita lanjut. Nah, tahapan yang pertama, tahapan dalam teks prosedur. Di bawahnya pernyataan umum dan teks prosedur. Oke, kita lihat dulu dalam tahapan teks prosedur, kemudian ke bawah ke pernyataan, kemudian naik lagi ke atas. Oke, kita lihat. Nah, perancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi yang pertama, tentukan dulu topik prosedur yang akan disusun. Menentukan topiknya apa. Misalnya tentang teknologi, tentang apapun itu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Kumpulkan dulu informasi data-datanya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Kembangkan. Setelah dapat informasi tersebut, kemudian kembangkan. Kemudian yang terakhir, menyusun teks prosedur secara utuh. Susun secara utuh.
Kemudian pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, perancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Nah, pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan. Jadi mengenai topik yang akan dijelaskan. Kemudian baru di sana ada pernyataan umum dalam teks prosedur berisi tujuan teks prosedur tersebut. Kemudian baru tadi tahapan-tahapan. Oke, itu kita lanjut. C. Struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini ada dua, ada struktur teks prosedur, ada kaidah kebahasaannya. Kita langsung saja. Nah, bagian tujuan. Bagian tujuan dalam teks prosedur dapat berupa judul, berisikan tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua bagian material. Nah, bagian ini berisi bahan-bahan atau alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian-bagian ini ya. Pada bagian penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Bagian-bagiannya tadi tujuannya di judul, kemudian bagian materialnya, kemudian baru ke langkah-langkah di sini. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuannya teks prosedur. Kemudian kaidah kebahasaannya, ada penanda wacana, ada kata ganti pronomina, ada konjungsi atau hubung, kemudian ada kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif. Itu. Kemudian yang terakhir penyusunan teks prosedur. Nah, di sini yang pertama menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama menginterpretasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kemudian yang kedua menentukan temanya apa. Kemudian membuat langkah-langkahnya dalam bentuk topik secara garis besar. Kemudian membuat sistematika langkah-langkah atau membuat sistematika kerangka dengan benar, mudah dipahami. Kemudian yang kelima mengumpulkan bahan-bahan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas. Kemudian menyajikan kembali menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Nah, ini kemudian direvisi. Yang pertama membaca kalimat demi kalimat, baca dulu kalimat demi kalimatnya. Kemudian yang kedua memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan kata. Biasanya ada kata-kata penulisan yang kurang tepat atau salah atau harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang terakhir memperbaiki runtutan paragraf yang tidak dapat atau yang tidak tepat dalam dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak perlu atau tidak padu. Kemudian menempatkan kalimat pada urutan yang tepat dan menambah paragraf yang runtuh. Oke, itu saja mungkin pembahasan kali ini tentang teks prosedur. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan kata, kemudian mohon dimaklumi. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Oke, terima kasih. Apabila ada apa-apa, silahkan nanti bisa di komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.